Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Arika Andini dari kelas TRI 2C. Hari ini saya akan membuat video hands-on tentang Red Hat, yaitu tentang monitor and manager Linux process, yang dimana menginterpretasikan dan memantau metrik sistem serta menyelidiki informasi dari pengukuran tersebut untuk meningkatkan kinerja sistem Anda. Hasilnya, kelola proses dengan tetap menggunakan alat manajemen proses. Sebagai student pengguna di workstation mesin tersebut, jalankan perintah berikut. Lab untuk mempersiapkan lingkungan Anda untuk latihan ini. Lab untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan itu tersedia. Oke. Jika sudah, kita akan ke kita akan membuat ini baru. Loh, kok gini? Ini saya dulu. Ditukar ya. Lalu kita klik ini. Nanti sampai B. Oke. Lalu di sini kita pun ketik seperti ini. Nah, jika sudah, kita ketik mkdir home student bin. Jika sudah, kita akan di tombol sebelah kiri kita buat direktori tersebut, berkas tersebut, dan berisi konten berikut. Maka kita akan menggunakan supaya dia ini bisa masuk itu. Kita menggunakan yang namanya nano. Tapi sepertinya salah deh. Kita harus ciri dulu, guys. Baru kita menggunakan nano teks salah titik sh. Nah, jika sudah, ini kita copy, masukkan sini. Sepertinya harus menggunakan bahasa Inggris saja ya. Nah, sabar. Kita hapus dulu. Nah, jika sudah, kita Ctrl Shift X, habis itu enter.
Nah, lalu kita ke yang keempat ini. Nah, jadi jadikan teks settlement and script tersebut dapat dieksekusi. Jika sudah sebelah kanan, kita pantau semua yang proses dijalankan di server mesin tersebut. Di terminal ini kita ketik top. Nah, biarkan tab unitas tetap berjalan untuk memverifikasi pengguna CPU dan rata-rata beban pada langkah selanjutnya. Nah, jika di terminal sebelah kiri, periksa jumlah CPU pada logis pada mesin virtual, jalankan teks 1 and script di latar belakang. Verifikasi jumlah CPU logis. Di sebelah kiri. Jalankan teks 101 SH script di latar belakang. Jadi script tersebut itu berada di bin subdirectory karena lokasinya ini label lingkungan menemukan skip tanda menemukan jalur lengkapnya. Jadi itu nanti kita akan ketik ini. Alamak, salah. Kok jadi 2 ya? Teks 01 aja. Nah, di terminal sebelah kanan, amati proses yang sedang berjalan. Temukan ID proses, PID, teks 1, dan jumlah CPU yang dikonsumsi oleh proses tersebut. Periksa konsumsi beban sistem, terlihat, dan memori. Pastikan untuk menemukan sumber daya sistem yang teks 101 terpengaruh oleh proses tersebut. Jadi periksaan hasil keluaran dari tab titabilitas tersebut. Nah, jadi kita secara default teks ini menurunkan proses berdasarkan konsumen CPU teks 1. Proses tersebut berada di bagian atas daftar PID. Proses tersebut adalah 2808. PID sistem Anda mungkin berbeda. Lalu urutkan proses berdasarkan pengguna memori dengan menekan Shift M. Aduh, salah. Shift M. Proses ini mengatakan mengonsumsi banyak biar data ponsel. Tampilkan detail memori selengkapnya dengan menekan M. Nah, bar menggunakan memori tidak menunjukkan penggunaan signifikan pada server mesin ini ya. Nah, lalu tampilan mode terlihat dengan menggunakan menekan Shift H. Nah, jika sudah, kode dari tab utilitas kita pencet Q. Nah, lihat semua tes yang Anda jalani untuk tes 1. Proses tersebut untuk menemukan jalannya utilitas dengan opsi ini ganti dengan ID proses dan sebenarnya pada sistem Anda.
ada tadi student. Nah, lalu lanjut sebelah kiri tapi sebelumnya sepertinya kita harus membuat itu dulu. Sebentar. Kita harus masukin ininya dulu, sepertinya harus ketik menu teks 102.sh. Bentar. Nah, lalu kita klik. Ini kita bahasa Inggris dulu. Nah, jika sudah, Ctrl Shift X, Ctrl Shift X, lalu Enter. Mulai dengan kita akan mulai dengan yang namanya teks 2 spouse dari filter belakang. Tapi sepertinya kita harus menggunakan chmod ya. Lalu kita ketik mulai teks dia diproses di latar belakang. Nah, itu muncul lalu kita ketik jobs. Nah, jika sudah, ini running tadi, tapi saya sudah finishkan. Jika sudah, di sebelah kanan verifikasi bahwa TX02 proses tersebut berjalan dan menggunakan sebagian besar sumber dari CPU. Periksa rata-rata beban mesin server B. Periksa rata-rata mesin server B. Beban rata-rata mesin server B ini masih tersimpan beban. Di terminal sebelah kanan, verifikasi bahwa proses tersebut sedang berjalan. Penggunaan CPU seharusnya sekitar antara 25% hingga 35%. Dan salin TX1 script baru bernama TX03 dan singkatnya jumlah penambahan menjadi dan jalankan TX103 di latar belakang. Pantau server B rata kanan mesin beban rata-rata mungkin membutuhkan beberapa menit untuk meningkat. Tapi sebelumnya
Kalau CCP mungkin saya akan nano dulu sebentar. Nano x teks 103 titik sh. Oh, harusnya kita tidak menggunakan X ya. Sorry. Lalu kita simpan. Jika sudah, Ctrl X lalu Y, enter. Jika sudah, lalu kita chmod add home student bin teks 103 sh. Lalu kita ketik jika sudah, maka kita ketik jobs. Jika sudah running, maka di teman saya sebelah kanan periksa CPU dari T03 proses. Lalu kita mulai dengan di teman sebelah kiri beralih ke kita ke kanan. Jika udah ke sebelah kiri, maka teman sebelah kiri beralih ke red pengguna menggunakan Red Hat sebagai kata sandi. Gunakan teks cantumkan pekerjaan yang tersisa, jadi su script Jika sudah, tunggu teks 1 dengan prosesnya seperti ini. Di terminal sel sebelah kanan, pastikan sel tersebut sudah tidak berjalan lagi. Nah, tuh tidak berjalan. Jika sudah, di jendela terminal sebelah kiri, lihatlah pekerjaan yang tersisa.
Jika sudah, kita lanjut ke P11 teks crowd sitcom teks 11 SH. Aduh, salah. Di terminal sel sebelah kanan, verifikasi bahwa proses tersebut telah berjalan kembali. Jika sudah, maka hentikan proses teks 1, teks 02, dan teks 3 dari baris perintah dan menghentikan proses ini. Periksa guna campur rata-rata beban. Jika sudah, hentikan top alat tersebut dan kembali ke workstation mesin. Di jendela terminal sebelah kiri, keluar dari root akun pengguna dan tutup terminal. Jendela terminal sebelah kanan, tekan Q untuk keluar turbolitas. Saya baru memahami ketika saya tadi latihan, saya lupa untuk menekan Q di yang sebelah kanan. Alhasil jadi terminal itu ada banyak. Oke, saya mengerti letak kesalahan. Lalu exit. Sebagai student pengguna di workstation mesin tersebut, gunakanlah perintah untuk menilai pekerjaan Anda. Perbaiki setiap kesalahan yang dilaporkan dan jalankan kembali perintah hingga berhasil. Kaget saya, salah. Jika sudah, maka lab finish report proses review. Ctrl+C, Ctrl+V. Oke, sekian video pada kali ini. Bila ada kesalahan atau kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.